Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizah Yulis Fahais, NIM A1B32341, Prodi Pendidikan Bahasa Arab R01. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman etika pendidikan yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Eva Iryani, SPDI, MPDI. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, definisi etika pendidikan menurut tinjauan etimologi. Yang pertama, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya watak, karakter, kebiasaan, adat istiadat atau tempat tinggal yang biasa. Nah, sedangkan bahasa Latinnya mores ataupun mos, artinya kebiasaan adat atau cara hidup. Etika secara etimologi berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, ilmu tentang adat kebiasaan yang berkaitan dengan baik dan buruk. Nah, sedangkan pendidikan, bahasa Latinnya itu educare, artinya membimbing, menuntun, atau mengeluarkan potensi dalam diri. Sedangkan bahasa Inggrisnya yaitu education, artinya proses pengembangan diri secara menyeluruh. Nah, pendidikan secara etimologi berarti proses membimbing dan mengeluarkan potensi terbaik manusia agar menjadi pribadi yang berakhlak dan berdaya guna. Nah, etika pendidikan itu adalah ilmu tentang nilai ataupun kebiasaan baik dalam proses membimbing dan mengembangkan manusia. Lanjut, definisi etika pendidikan, tinjauan dari terminologi menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Nah, Aristoteles mengatakan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Etika mempelajari kebiasaan yang membentuk karakter manusia. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan adalah proses sosial dan etika yang membentuk karakter. Etika pendidikan mencangkup tanggung jawab pendidik dan peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermoral. Nah, sedangkan menurut Bertens 2004, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran. Etika pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menurut Driyarkara tahun 1980, etika pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda melalui proses moral yang disengaja sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Nah, secara terminologi, etika pendidikan adalah ilmu tentang nilai-nilai moral yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Lanjut, urgensi etika pendidikan. Nah, mengapa etika sangat penting dalam pendidikan? Nah, di sini ada 6 urgensinya. Yang pertama, membentuk karakter bangsa. Pendidikan tanpa etika hanya menghasilkan individu cerdas namun tidak bermoral. Nah, etika memastikan kecerdasan diiringi akhlak mulia yang menjadi fondasi peradaban. Yang kedua itu panduan perilaku pendidik. Etika pendidikan menetapkan standar perilaku guru sebagai teladan. Tanpa etika, hubungan guru dan murid kehilangan nilai moral dan yang menopangnya. Nah, yang ketiga, melindungi hak peserta didik. Etika memastikan setiap peserta didik diperlakukan adil, bermartabat, tanpa diskriminasi. Fondasi lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Yang keempat, menjawab tantangan zaman. Di era digital dan globalisasi, krisis moral makin nyata. Etika pendidikan menjadi benteng agar generasi muda tidak kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur. Nah, yang kelima, dasar kebijakan pendidikan. Etika menjadi landasan hukum pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Kode Etik Guru Indonesia agar pendidikan berjalan bermartabat. Dan yang terakhir, yang keenam, membangun masyarakat beradab. Pendidikan yang etis menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab, peduli sesama, dan mampu hidup harmonis dalam kemajemukan. Lanjut, dalam etika pendidikan juga membahas yang pertama, etika dan moralitas menurut undang-undang. Yang kedua, makna kebebasan dalam etika pendidikan. Yang ketiga, tentang suara hati dan
tuntutan moral. Yang keempat, pengambilan keputusan moral dan teori Kohlberg. Yang kelima, pandangan dasar hedonisme. Yang keenam, cara manusia mengembangkan diri secara etis. Yang ketujuh, pengembangan diri, tantangan dan sikap tanggung jawab. Yang kedelapan, nilai moral, ajaran moral dan saksi moral. Dan yang kesembilan ada moral knowing, moral feeling, dan moral acting. Nah, pada etika dan moralitas menurut undang-undang, di sini ada pengertian dan perbedaannya. Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos seperti yang saya jelaskan tadi, dari bahasa Yunani, yaitu karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia. Etika, ilmu dan standar untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian moralitas itu berasal dari kata mos ataupun mores, yang seperti yang saya jelaskan juga tadi, yaitu berarti norma ataupun kebiasaan, kerangka nilai yang mengatur cara hidup baik. Nilai-nilai moral termuat dalam norma sosial yang diwariskan melalui agama dan budaya. Nah, adapun perbedaan etika dan moralitas, yaitu yang pertama, etika itu teoritis dan filosofis, sedangkan moralitas itu lebih praktis dan normatif. Yang kedua, etika itu pengkajian sistem nilai dan moralitas itu menilai perbuatan konkret. Nah, yang ketiga, etika itu berlaku universal dan sedangkan moralitas ini terikat budaya ataupun konteks. Dan yang keempat, etika itu sumbernya dari rasio ataupun filsafat, sedangkan moralitas sumbernya dari norma sosial. Lanjut, makna kebebasan dan dalam etika pendidikan. Makna filosofis 3 pilar kebiasaan. Nah, yang pertama itu ada menentukan diri, bebas dari penindasan dan kebebasan fisik. Makna filosofis kebebasan. Kebebasan bukan sekedar bebas dari paksaan, melainkan kemampuan menentukan diri secara sadar dan rasional. Aristoteles menyatakan bahwa tindakan bebas lahir dari kehendak dan akal budi. Immanuel Kant mendefinisikan kebebasan sebagai otonomi, kemampuan menaati hukum moral yang diakui oleh diri sendiri. Yang pertama, menentukan diri, hak memiliki sikap nilai dan tujuan hidup secara mandiri berdasarkan pertimbangan rasional dan moral yang matang, bukan sekedar mengikuti arus. Yang kedua itu bebas dari penindasan, bebas dari segala bentuk penjajahan, seperti politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Tidak ada pihak yang berhak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lanjut, ada kebebasan fisik, hak bergerak dan mengatur diri secara aman dan bermartabat. Kebebasan fisik dibatasi oleh hak orang lain dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dimensi kebebasan, pribadi itu berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai nilai yang diyakini. Sedangkan sosial dan politik berpartisipasi dan berpendapat di ruang publik secara bertanggung jawab. Dan keterbatasan hukum, norma dan hukum, dan etika dan budaya, keterbatasan fisik dan kognitif. Lanjut, makna kebebasan dalam etika, kebebasan tanggung jawab dan batas. Nah, kebebasan bukan berarti bebas tidak sama dengan bebas semaunya. Kebebasan tanpa batas tidak bermakna kebebasan sejati, melainkan mengarah pada kekacauan dan perampasan hak orang lain. Kebebasan sejati itu menuntut pengendalian diri yang kuat, kedisiplinan dalam bertindak, kedewasaan berpikir, dan kesadaran akan hak orang lain. Otonomi diri, mengatur hidup berdasarkan nilai moral, bukan sekedar keinginan sesaat yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab kebebasan itu ada tanggung jawab moral, kesediaan menerima akibat dari tindakan sendiri secara penuh tanpa menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Yang kedua itu ada tanggung jawab sosial, menjaga keadilan dan harmoni dalam kehidupan bersama. Setiap tindakan bebas harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Dan juga ada tanggung jawab hukum, menaati peraturan dan hukum yang berlaku sebagai bentuk pengakuan bahwa kebebasan individu dibatasi oleh ketertiban sosial.
Jadi kebebasan sejati sama dengan otonomi diri yang sadar akan batas dan tanggung jawab membentuk manusia yang dewasa, adil, dan bermartabat. Lanjut mengenai tentang suara hati dan tuntutan moral. Definisi, fungsi, dan jenis suara hati. Definisi suara hati. Suara hati itu adalah suara batin dalam diri manusia yang menilai dan mengarahkan tindakan moral. Melalui suara hati, manusia menyadari apakah suatu perbuatan pantas dilakukan atau harus dihindari. Suara hati berfungsi sebagai pengontrol sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menilai. Fungsi suara hati itu menilai, memberikan pertimbangan moral sebelum bertindak. Suara hati menilai apakah suatu rencana tindakan sesuai dengan norma moral Yang kedua, membimbing, menjaga agar tindakan manusia sesuai dengan nilai kebenaran. Suara hati mengarahkan pilihan menuju yang benar dan menjauhi yang salah. Yang ketiga, mengevaluasi, memberikan penilaian berupa rasa puas atau rasa bersalah. Setelah bertindak, evaluasi ini menjadi pembelajaran bagi tindakan selanjutnya. Dan jenis suara hati ini menuju kebaikan. Dorongan batin mengarah pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hati nurani bersih, bukan menuju keburukan seperti was-was, bisikan negatif yang perlu dilawan melalui pembinaan moral dan spiritual. Jadi jenis suara hati itu ada dua, menuju kebaikan atau menuju keburukan, yaitu was-was. Lanjut pada suara hati, tuntutan moral dalam pendidikan ataupun pembinaan suara hati. Nah, tuntutan moral dalam pendidikan. Tuntutan moral guru dituntut menjadi pembimbing, teladan, motivator, dan komunikator nilai-nilai etis. Guru harus menunjukkan integrasi dalam setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar kelas. Tuntutan moral peserta didik yaitu jujur dan berintegrasi dalam belajar, disiplin dan bertanggung jawab, menghormati guru dan sesama, empati dan kepedulian sosial, patuh pada aturan sekolah. Pembinaan suara hati itu yang pertama, pendidikan akhlak dan syariat Islam. Menanamkan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, Al-Quran dan hadis. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga itu ibadah, sholat, puasa, dan zikir. Ibadah melatih pengendalian diri dan mendekatkan jiwa kepada Allah sehingga hati nurani semakin peka. Yang keempat, ada takziah nafs, penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk agar hati nurani. Nah, maaf di sini kurang jelas. Agar hati nurani semakin peka. Lanjut, pengambilan keputusan moral dan teori Kohlberg. 6 tahapan keputusan suara hati. Yang pertama, pengumpulan informasi. Nah, pahami fakta objektif dan semua pihak yang terlibat dalam situasi moral yang dihadapi. Identifikasi nilai, pertimbangan, alternatif. Nah, pada identifikasi nilai, kenali prinsip moral yang relevan dengan situasi nilai apa yang dipertaruhkan. Nah, pertimbangan alternatif, timbang semua pilihan, tindakan beserta konsekuensi moral dari setiap opsi. Yang keempat, konsultasi. Minta masukan dari orang bijaksana atau terpercaya yang memiliki pengalaman relevan. Yang kelima, refleksi diri. Cari kejernihan pikiran, ketenangan batin agar keputusan tidak diambil dalam kondisi emosional. Yang keenam, keputusan tindakan. Bertindak dengan keberanian moral yang menetap sesuai dengan pertimbangan yang telah dilakukan. Adapun karakteristik tuntutan moral, yaitu yang pertama kategoris, berlaku mutlak tanpa syarat. Yang kedua, universal, berlaku untuk semua. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu wajib atas pilihan moral. Dan yang terakhir, martabat, menghormati martabat manusia.
pengambilan keputusan moral, dan teori Colbert, teori perkembangan moral Lawrence Colbert. Tahap pertama yaitu prakonvensional. Nah, takut hukuman atau ingin hadiah. Individu bertindak baik karena takut dihukum ataupun ingin mendapatkan hadiah ataupun pujian. Nah, terjadi pada masa anak-anak. Belum ada pemahaman tentang prinsip moral yang lebih dalam. Tahap kedua yaitu konversial, menaati norma kelompok dan hukum. Individu menaati norma kelompok dan hukum agar diterima oleh masyarakat. Keputusan pada aturan sosial menjadi standar perilaku terjadi pada masa remaja dan dewasa awal. Tahap ketiga, pasca konvensional, itu prinsip universal dan hati nurani. Individu bertindak berdasarkan prinsip etika universal dan hati nurani yang mandiri, dapat berbeda dari aturan sosial jika aturan tersebut bertentangan dengan keadilan yang lebih tinggi. Lanjut pada pandangan dasar hedonisme, sejarah, definisi, dan bentuk-bentuk hedonisme. Nah, sejarah dan definisi hedonisme. Hedonisme ini muncul pada masa awal filsafat sekitar tahun 433 sebelum Masehi, berasal dari bahasa Yunani yaitu hedon yang berarti kesenangan, hedon, hidup hedon. Nah, hedonisme adalah cara berpikir yang menyatakan bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat dengan mengejar kesenangan pribadi secara terus-menerus dan menghindari perasaan yang menyakitkan. Nah, hedonisme psikologis berlandaskan teori bahwa manusia dalam segala kondisi selalu menginginkan kebahagiaan dan secara alamiah menghindari penderitaan. Ini adalah dorongan dasar psikologis manusia yang bersifat universal. Hedonisme etis, pendekatan yang menganggap bahwa manusia akan merasa bahagia asal saja ia mengejar nikmat dan menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Kebahagiaan adalah tujuan moral tinggi. Hedonisme dalam Islam. Nah, hedonisme bertentangan dengan keyakinan Islam. Al-Quran menganjurkan umat manusia untuk berhati-hati terhadap gaya hidup hedonis. Hedonisme tidak percaya adanya hari perhitungan di akhirat. Nah, dampak negatifnya menurunkan disiplin, perilaku konsumtif, dan melemahnya nilai sosial. Dan sedangkan dampak positif hedonisme ini meningkatkan kreativitas ekspresi diri seperti kita pada fashion ataupun traveling, dan kesadaran akan kebahagiaan dan kesehatan mental. Cara manusia mengembangkan diri secara etis. 5 metode utama pengembangan etika diri. Nah, yang pertama, pendidikan karakter dan keteladanan. Pendidikan karakter ini adalah upaya sadar membentuk watak peserta didik. Metode paling efektif adalah keteladanan. Pendidik yang berakhlak baik secara alami membentuk karakter peserta didiknya, seperti yang dikatakan Zubeidi 2020. Yang kedua, habituasi perilaku positif. Kita adalah yang kita lakukan berulang-ulang. Itu menurut kata Aristoteles. Nah, membiasakan diri berlaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam hal kecil sehari-hari sehingga menjadi karakter yang melekat. Seperti apa yang kita biasa lakukan yang berulang-ulang itu sudah bisa menjadi kebiasaan kita. Nah, seperti kita berbuat jujur tadi, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada refleksi diri dan kesadaran, melatih kepekaan hati nurani untuk membedakan benar dan salah serta mempertimbangkan dampak tindakan. Refleksi mencegah perilaku impulsif dan menjadi fondasi kesadaran moral yang sejati. Yang keempat, ada penguatan nilai spiritual. Agama menjadi fondasi standar baik buruk. Quran surah Asy-Syam 9-10 menegaskan bahwa mensucikan jiwa adalah kunci keberuntungan, sedangkan mengotori moral adalah penyebab kerugian. Nah, literasi etika pendidikan. Etika harus merambah dunia digital. Saring sebelum sharing.
hindari ujaran kebencian, hormati hak cipta, jaga privasi, dan berkomunikasi santun di media sosial. Lanjut, pengembangan diri, tantangan, dan sikap tanggung jawab. Pengertian strategi pengembangan diri. Nah, pengertian pengembangan diri yaitu proses berkelanjutan yang dilakukan individu untuk meningkatkan kualitas diri dari aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral, bertujuan membentuk pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Tujuan pengembangan diri yaitu mengembangkan bakat dan minat individu secara optimal, meningkatkan kreativitas dan kompetensi diri, menumbuhkan sikap mandiri dan percaya diri, membentuk sikap tanggung jawab dalam menjalankan peran sosial. Dan lanjut, strategi pengembangan diri. Yang pertama, refleksi dan evaluasi diri berkala. Rutin mengevaluasi kelebihan, kekurangan, dan perkembangan diri. Pembiasaan, disiplin, dan manajemen waktu. Ini melatih diri agar konsisten, tepat waktu, dan produktif setiap hari. Yang keempat, pengembangan soft skill, meningkatkan komunikasi, kerjasama tim, dan kemampuan kepemimpinan. Yang keempat, belajar dari pengalaman tantangan, menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Lanjut, pengertian dan jenis-jenis tantangan. Pengertian tantangan, situasi atau kondisi yang menuntut individu mengerahkan kemampuan, usaha, dan strategi berpikir dalam mencapai tujuan. Tantangan bukan hanya hambatan, tetapi juga sarana pembelajaran yang membantu individu tumbuh secara mental dan emosional. Tantangan akademik, yaitu tugas yang kompleks dan menumpuk. Yang kedua, tekanan ujian dan penilaian. Yang ketiga, tuntutan pemahaman materi sulit. Dan yang keempat, persaingan prestasi antar siswa. Yang kedua itu ada tantangan sosial. Nah, konflik dengan teman sebaya. Yang kedua, perbedaan pendapat dan perspektif. Dan yang ketiga, tekanan kompleks pressure. Yang keempat, adaptasi di lingkungan baru. Yang ketiga, ada tantangan pribadi, yaitu yang pertama, krisis kepercayaan diri. Yang kedua, kesulitan mengendalikan emosi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang sulit. Yang keempat, manajemen stres dan tekanan. Lanjut pada sikap, tanggung jawab, dan faktor pembentukan karakter. Pada pengembangan diri, tantangan, dan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab. Nah, pengendali perilaku agar individu mampu mengambil keputusan secara bijak dan bermoral. Nah, melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran, menanggung konsekuensi dari setiap tindakan, tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan sendiri, berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Dan adapun faktor pembentukan karakter yaitu keteladanan guru, dukungan orang tua, lingkungan sekolah kondusif, dan pengaruh positif teman sebaya. Lanjut, hubungan ketiga aspek. Pengembangan diri membekali kemampuan, tantangan menjadi sarana penerapan potensi, dan tanggung jawab mengarahkan tindakan sesuai nilai moral. Ketiganya saling memperkuat dan dalam pembentukan karakter. Lanjut, nilai moral, ajaran moral, dan sanksi moral. Pengertian dan hubungan antar konsep. Nilai. Nah, sesuatu yang dianggap penting, baik, berharga oleh individu maupun masyarakat. Nilai menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak, berlaku dalam kehidupan pribadi, sosial. Nilai dapat bersumber dari agama, budaya, adat istiadat, dan rasio manusia. Lanjut pada moral. Moral itu aturan tentang baik dan buruk perilaku manusia, berkaitan dengan sikap, tindakan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Moral bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memberikan panduan konkret tentang perilaku yang dapat diterima. Adapun ajaran moralnya, petunjuk atau nasihat tentang perilaku yang baik dan benar disampaikan melalui agama, budaya, dan pendidikan secara turun-temurun. Ajaran moral bertujuan membentuk kepribadian yang baik dan mengarahkan manusia pada kehidupan yang bermartabat. Adapun sanksi moral.
akibat atau konsekuensi yang muncul atas pelanggaran norma moral. Nah, bersifat tidak tertulis dan berasal dari tekanan sosial. Contohnya rasa bersalah dalam diri, penyesalan mendalam, dikucilkan masyarakat, dan hilangnya kepercayaan orang lain. Lanjut pada moral knowing, moral feeling, dan moral acting. 3 komponen utama pendidikan moral yang utuh. Nah, moral knowing, mengetahui yang baik, yaitu pengetahuan tentang nilai moral, mencangkup kemampuan memahami mana yang benar dan mana yang salah, termasuk kesadaran akan konsekuensi dari setiap perbuatan. Komponen kesadaran moral, moral awareness, pengetahuan nilai moral, pengambilan perspektif, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Moral feeling, merasakan yang baik. Nah, moral acting ini melakukan yang baik. Pada moral feeling, perasaan yang mendukung perilaku moral mencakup empati, rasa bersalah, rasa malu, dan kepedulian terhadap sesama, mendorong seseorang untuk berbuat baik dari dalam hati. Komponennya yaitu hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, kendali diri, dan kerendahan hati. Sedangkan pada moral acting, melakukan yang baik yaitu perwujudan nilai moral dalam tindakan nyata, konsisten antara pengetahuan, perasaan, dan perbuatan, bertindak sesuai norma dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Komponennya yaitu kompetensi, yaitu kemampuan bertindak, kemauan will untuk bertindak, kebiasaan habit ataupun berbuat baik. Nah, kesimpulannya, rangkuman seluruh materi etika pendidikan ini yaitu yang pertama, etika dan moralitas. Etika itu berasal dari Yunani ethos, cabang filsafat menilai baik buruk. 4 prinsipnya, otonomi, tidak merugikan, berbuat baik, dan keadilan. Landasannya undang-undang pada ayat 14 tahun 2005 dan Perpol 7 tahun 2022. Makna kebebasan itu otonomi diri sadar dan bertanggung jawab. Ada 3 pilar, menentukan diri, bebas penindasan, dan kebebasan fisik, selalu terikat tanggung jawab moral dan sosial. Yang ketiga ada suara hati dan pembinaan. Suara hati itu pengontrol moral batin, menilai, membimbing, mengevaluasi tuntutan moral guru dan peserta didik, dibina lewat ibadah, tazkiyatun nafs, dan keteladanan. Yang keempat itu ada keputusan moral dan qalb. Suara hati, aspek kognitif dan afektif. Ada 6 tahapan keputusan moral, qalb dan 3 tahapan moral, yaitu pra-konfesional, konfesional, dan pasca-konfesional. Selanjutnya ada hedonisme dan etika diri. Hedonisme yaitu mengejar kesenangan sebagai tujuan utama, bertentangan dengan nilai Islam, diatasi dengan pendidikan karakter, habituasi, refleksi, dan literasi digital. Terus ada pengembangan diri dan tanggung jawab. Pengembangan diri, tantangan, dan tanggung jawab saling memperkuat dalam pembentukan karakter peserta didik yang mandiri, berintegrasi, dan berakhlak mulia. Nilai dan terakhir nilai moral dan komponen moral. Nilai moral, ajaran moral, sanksi moral, moral utuh terbentuk dari keseimbangan moral knowing, moral feeling, dan moral acting secara konsisten. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak sekali typo, salah berucap, karena maklumlah efek bulan puasa ya kan teman-teman. Nah, di sini manusia beretika adalah manusia yang bebas secara bertanggung jawab, mendengar suara hati, dan berani memilih kebaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf dari tadi teman-teman, banyak kurangnya itu datang dari saya, dan jika banyak benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bermanfaat dalam membentuk pendidik dan peserta didik yang beretika, bebas, bertanggung jawab, dan bermartabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.